Gimana tuh Bang? Wah, heboh. Hah? Heboh. Heboh. Guys, kembali lagi guys. Iya lupa. Jangan lupa lah. Yang betul dari tadi. Tetap jaga prokes, protokol kesehatan 3M. Ya. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun, pakai air mengalir atau dengan hand sanitizer. Itulah dia guys. Penting banget untuk menjaga kesehatan ya Bang. Betul. Apalagi saat ini pandeminya justru lagi naik nih Bang ya. Naik, zona merah di mana-mana. Zona merah. Ya kata-katanya juga mungkin ada lockdown ya. Lockdown, lokal, iya, ya. lockdownan. Nah, kayak kemarin di Bogor juga kayak gitu tuh Bang. Wih, cuman itu doang, ganjil genap. Tapi itu bikin heboh juga tuh Bang. Bikin heboh, diputar balik sampai ribuan mobil jadi gak jadi masuk ke Bogor. Tapi selain Bogor, ternyata Bang, yang kemarin di MotoGP Jerman. MotoGP Jerman 2021 juga heboh. Lebih heboh. Oh ini. Sachsen King. Sachsen ini is back. Iya nggak Bang? The King of the Ring, anjing. King of the Ring, Sachsen King, Sachsen 11 NG. Pokoknya tapi jangan salah kaprah, bukan King of the Ring Raja Cincin, bukan. Ring di sini itu bahasa Jermannya adalah sirkuit yang mengacu ke sirkuit MotoGP yaitu Sachsen Ring. Oke, Bang. Ya. Top. Iya nggak Bang? Agak mengejutkan juga sih. Emosional. Ya luar biasa emosional pastinya. Itu dia. Sampai pas dia wawancara di Parc Ferme itu ikut kebawa perasaan juga tuh. Kayak mau nangis ya Bang? Mau ikut nangis juga. Kayak ikut menangis. Ya nangisnya nangis bukan sedih, tapi nangis bahagia yang pasti. Yang pasti bahagia. Setelah 581 hari terakhir di Valencia 2019, kemudian ya setahun dia harus mengalami cedera di Jerez 19 Juli 2020. Nggak ikut balap setahun. Nggak ikut balap setahun, kehilangan gelar. Yang lebih heboh lagi adalah ya dia mengakui keputusan dia balik cepat itu suatu hal yang membuat dia harus cedera lebih lama. Terus dioperasi lagi gara-gara plat titaniumnya bengkok. 3 kali guys. Tidak sembuh-sembuh juga, akhirnya dioperasi ulang sampai mencangkokkan ya sel tulang dari selangkanya untuk ditanamkan ke humerus kanannya agar cepat tumbuh. Ya. Itu pun sampai banyak yang heboh, wah 4 bulan. Ya sampai kita menduga-duga paling turun di Catalunya Juni. Nggak taunya dia putuskan tampil di Portugal. Ya sempat ngeri juga kan. Ya. Jatuh lagi, DNF lagi. Akhirnya dia tetap kalem, tetap tenang, tidak ambil pusing. Dia buktikan di Sachsen Ring ini. Itulah dia. Tapi sebenarnya Bang, kalaupun nggak di Sachsen Ring, iya. Ya kalau MotoGP Amerika pentas, itu ada kemungkinan udah di sana. Austin. Iya, ya, Bang? betul. Karena ya antara Austin, antara Sachsen Ring, Aragon. Tapi ya masih yang dua itu Bang. Dua sirkuit ini yang paling dominan. Antara kota Austin sama Sachsen Ring. Betul. Itulah ya keistimewaannya Marc Marquez. Iya. Sheriff of the Austin. King of the Sachsen Ring. Nah, itulah dia. Iya. Tapi kita bicara tentang Marc Marquez, Bang. Iya. Sebenarnya kita udah prediksi nih, Bang ya. Bahwa ada kemungkinan lah Marc Marquez bisa podium di Sachsen Ring, iya, Jerman, betul, ya kan? betul. Ada kemungkinan untuk podium, tapi ternyata justru malah dia menang kan. Digaspolin sama dia. Nah, itu dia. Sebenarnya ada beberapa faktor sih yang memang kemarin itu ya saya melihat dari mulai free practice hari pertama. Karena free practice hari pertama itu dia langsung menunjukkan dia langsung tercepat. FP1 ya? Betul. Cuman karena kondisi cuaca yang sempat saya jelaskan bahwa Sachsen Ring biasanya Juli, sekarang itu kan di Juni. Itu suhunya cukup tinggi dan bahkan kemarin itu sampai ada warning heat serangan panas yang sampai menembus 50 derajat lebih. Dan itu sebabnya kemarin sempat ada ditunda tuh. Ditunda katanya technical issue. Bukan, tapi untuk menunggu si heat wave-nya berhenti sehingga suhu lebih turun lagi. Nah, sementara pada saat free practice 2, 3, 4, Marc Marquez itu kerepotan karena pemilihan ban dengan di kondisi suhu yang sangat tinggi itu agak menyulitkan. Nah, justru kemarin itu pembalap-pembalap Ducati dan KTM yang ya istilahnya menguasai lah ya. Punya mojo dan keyakinan. Pas balapan itu plek sama kondisinya dengan
free practice pertama di mana suhu udara 30 derajat dan suhu track 39. Marc Marquez langsung percaya diri dan dia mengungkapkan, oh kondisinya seperti ini sih, ini balapan gue dan bahkan lagi tidak disangka sempat turun hujan tuh. Meskipun tidak sampai hujan yang kontinu, hanya beberapa saat, langsung dia ngomong, oke, dan dia langsung gas dan bener-bener dari lap pertama sampai terakhir mimpin terus. Jadi momentum kemarin, momentum yang mungkin menjadi kemenangan dia adalah dia langsung menyalip seorang Aleix Espargaro. Itu dia bang. Cuman nggak sampai selap, tikungan 13 cikat. Kalau mungkin dia biarkan, ntar mungkin lain cerita. Ya, jadi ada beberapa faktor ya bang. Betul. Yang istilahnya bisa membuat seorang Marc Marquez ya kembali menang nih. Iya, kayak bunga tuh mekar. Iya, itulah dia. Jadi yang tadi Bang Joni bilang kan bahwa ya faktor cuaca juga. Cuaca mendukung. Terus sirkuitnya juga memang merupakan sirkuit karakter dia. Udah anti-clockwise. Iya. Ya nggak Bang? Terus banget. Udah gitu. Ya tadi di preview kita udah ngomong kan. Betul. Bahwa nih Aleix Espargaro nih bahaya. Bisa bahaya nih. Ya nggak? Karena ya sama. Aleix Espargaro juga menyukai anti-clockwise banget. Iya. Dan sudah gitu Aprilia juga ada sedikit pengembangan kan. Betul. Ya buktinya dia bisa start dari baris terdepan loh. Dan itu sejarah buat Aprilia di 2000 di baris depan di Brand Hatch lewat Jeremy McWilliams. Meskipun ya diakui oleh Espargaro ya senangnya nggak seneng banget sih, habis hasilnya nggak lebih baik daripada kualifikasi. Itu dia. Tapi ya itu tuh Bang, yang Bang Joni bilang, jangan sampai ketahan sama Aleix Espargaro. Wah, nyebelin dah. Beruntungnya dan hebatnya Marc Marquez, itu dia mampu lepas langsung dari Aleix Espargaro. Sementara ya kita tahu Jack Miller nyoba, susah. Zarco nyoba, susah. Miguel Oliveira aja, buset banget. Butuh waktu lama dia. Butuh waktu lama buat melawan Aleix Espargaro kan. Betul. Nah itulah yang bisa membuat Bang Joni bilang tadi beda cerita nih sebenarnya. Kalau pemainnya nggak langsung ngambil Aleix Espargaro. Itu dia. Tapi Bang, terlepas dari itu, kita coba nih bedah. Oke. Kita coba bedah keunggulan Marc Marquez di Sachsenring nih. Kalau menurut Bang Joni, selain dari faktor yang tadi nih, cuaca, terus udah gitu juga suhu udara yang sesuai dengan ini, dan yang pasti memang kira-kira apa lagi tuh Bang? Sesi tes Catalunya kemarin. Karena ini benar-benar Marc Marquez menjalani fungsinya, yaitu mulai menjajal si motor dengan seksama, dengan teliti, dengan telaten. Karena di tes Qatar dia sama sekali nggak ikut, langsung balapan di Portugal dengan motor apa adanya, dengan settingan dari Bradle. Nah kemarin itu di Catalunya itu pure input dari dia, dijawantahkan atau ditransfer oleh HRC dengan cukup apik. Dan bahkan kalau kita lihat di Sachsenring ini, aero package itu, airframe itu berbeda dengan yang 2021 yang dia pakai. Ini ngacu ke tahun malah 2019. Ya ini aerofairing yang dipakai kemarin di Jerman pengembangan lagi ya Bang? Betul. Artinya makanya disebut aerofairing 2021 kan? Berdasar, iya, karena hasil pengembangan pada saat di Catalunya. Kan aturannya boleh menggunakan dua pilihan. Ada dua pilihan. Nah makanya Marquez memanfaatkan yang sama, dan kemudian juga kita melihat bahwa jeda antara Catalunya dengan Sachsenring ini memungkinkan Marc Marquez untuk bisa menjaga ketahanan fisiknya. Berbeda kalau mungkin kemarin double header tuh dari Mugello ke Catalunya, itu udah keteteran banget. Nah ini nih yang menjadi kelebihan juga adalah Marc Marquez sepertinya nih cederanya sembuh sebagaimana yang diharapkan, karena dia juga sempat menyatakan bahwa dia akan mengurangi istilahnya pemakaian antibiotik, karena sampai kemarin sebelum Sachsenring aja masih menggunakan antibiotik untuk menjaga kesehatan tulang humerus yang retak ini. Nah beberapa faktor inilah yang membuat sepertinya Marc Marquez benar-benar jong, dan juga kalau Jos, dan juga kalau kita melihat Jos, salah ngomong. Jadi Jos itu karena juga kita agak sedikit berbeda dengan melihat Marc Marquez di 3 ronde sebelumnya, di mana dengan pecicilan, centil, DNF. Kemarin tuh dari awal dia tampil fokus, kemudian juga dia selalu istilahnya langsung mencari setting motor yang terbaik gitu ya. Tidak coba dulu ini, coba dulu ban. Kemarin tuh langsung ketahuan bahwa kemarin langsung udah pemilihannya tuh hard dan medium, dan beberapa kali
untuk melakukan time attack itu hanya untuk bisa mencoba bisa start di depan. Ya, alhamdulillah. Sempat pakai soft, tapi itu pun hanya berlangsung dia sadar bahwa dia menggunakan soft hanya untuk mengejar time attack agar bisa start di posisi yang lebih baik. Dan kemarin ya hasilnya cukup memuaskan karena Marc Marquez bisa start di posisi baris kedua, di posisi 5, di belakang Jack Miller dan di depan Oliveira. Oke. Tapi Bang, sebenarnya Bang, ada loh momen penting kenapa Marc Marquez akhirnya bisa ya tampil stabil di MotoGP Jerman. Ya. Selain karena sirkuit favorit, betul. Tapi juga ada peran dari salah satu orang nih Bang. Siapa tuh? Lagi legend banget itu Bang. Legend banget. Itu bisa dibilang kalau Marc Marquez kan tangan ya, tangan kanan. Tangan kanan. Yang istilahnya cederanya di tangan kanan. Betul. Sedangkan orang ini cederanya itu di kaki kanan Bang. Bukan Ago dong. Bukan. McDouhan Bang. Oh, Michael Duhan. Ingat kan yang kemarin di preview gue bilang sama iya. Bahwa seorang McDouhan itu ya eksklusif lah. Betul. Datang ke Mugello untuk melihat langsung perkembangan dari Marc Marquez. Oke. Ketika itu Bang, ketika di Mugello ya banyak tuh obrolan yang bisa tercipta antara Marc Marquez sama McDouhan. Oke. Tapi setelah race, Marc Marquez ngomong ke Duhan bahwa gue pengen ngobrol banyak sama lu. Gue akan telepon lu. Oke. Sebelum Sachsenring kemarin, ternyata Marc Marquez sudah ngobrol banyak tuh. Ya sekitar kalau menurut pengakuan Marc Marquez itu sekitar 30 menit Bang. 30 menit. 30 menit. Bocor dong tuh. Internasional call. Itu dia. Spanyol ke Australia. Itu dia. 30 menit dan yang lu tahu nggak Bang ditanya apa? Yang Marc Marquez tanyain itu adalah apa yang lu alami, apa yang lu hadapi ketika lu cedera di tahun 92-93. Oke. Karena menurut Marc Marquez, cederanya itu, cedera Marquez nih, itu ya sedikit mirip lah dengan apa yang dialami McDouhan. Oke. Itu sendiri Duhan Bang. Ya nggak, kaki kanan kan hampir remuk loh ya. Cuman ya pas di MotoGP Asen. Jadi 93 itu dia belum juara dunia ya. Ya. Setelah dia kemudian cedera 94, 5, 6, 7, 8 5 kali beruntun. 5 kali beruntun. Nah, 99 jatuh lagi. Itu yang itu enggak udah langsung dia putusin pensiun. Oke. Nah, dari situ Bang, dia ngobrol dan selama 30 menit itu kata Marc Marquez ya. Dia cuma ngedengerin doang, Bang. Jadi Duhan yang ngejelasin bahwa oke, yang gua alamin kayak begini. Lu harus kayak begini. Itu ya dikasih motivasi oleh McDouhan. Bagaimana cara ya seorang Marc Marquez nih, lu ketika lu cedera, lu harus lakukan hal yang kayak gini. Lu berpikiran kayak begini. Yang lu lakuin ketika rest, lu harus seperti ini. Dan itu yang akhirnya Marc Marquez bilang bahwa ternyata apa yang dibilang McDouhan itu adalah kesalahan-kesalahan yang gue buat selama ya kemarin comeback nih. Bahkan yang 3 kali dia DNF, jatuh. Itu adalah ya kesalahan-kesalahan yang dilakuin gitu. Semenjak dari itu Marc Marquez bilang bahwa ya gue nggak akan ngelakuin hal yang itu, termasuk ya kesalahan kecil. Ya. Artinya benar-benar dengan kondisi cedera ini dia harus tampil positive thinking, jangan ragu, dan ini dibuktikan di Sachsenring kemarin. Itu dia Bang. Jadi ada satu faktor luar nih sebenarnya yang ya istilahnya membantu Marc Marquez untuk bisa tampil di ya MotoGP Jerman. Gitu. Tapi Bang, terlepas dari itu nih Bang. Terlepas dari itu ya. Miguel Oliveira, kita tahu Bang. Ya nggak? Jarak sempat 2 detik lebih. Iya, 2 detik lebih. Pangkas 0,8, 0,9. Iya. Ya, tapi pada akhirnya nggak berhasil juga. Susah. Menurut Bang Joni kenapa? Jadi kalau saya melihat mungkin faktor pertama adalah hasil kualifikasi. Karena Miguel Oliveira sempat kesel juga akibat insiden Johan Zarco yang di kualifikasi Q2. Sebenarnya dia yakin bisa mengambil posisi start terdepan dan juga bisa kabur lah. Minimal kabur dari Espargaro ngintil. Karena waktu itu Oliveira pun mengungkapkan bahwa strategi di Sachsenring ini dengan karakter sirkuit yang kecil dan juga sempit, sulit untuk menyalip. Emang posisi start itu sangat menentukan sehingga bisa tetap berada di rombongan depan.
Nah kemarin gagal, dia harus start di belakang Marquez, startnya pun dia nggak terlalu bagus. Itu akhirnya dia ketahan oleh Alessio Spargaro, Jack Miller, dan bahkan Johan Zarco dan bahkan Fabio Quartararo. Ini jelas agak merepotkan, butuh beberapa saat, ya 15 lap itu sangat lama lah kalau pamannya ditahan di belakang, karena kemudian juga kemarin Miguel Oliveira pun sempat agak sedikit bermasalah sehingga harus mengurangi laju motornya untuk bisa membuat si ban tuh kembali kerja di suhu optimal. Nah ini jadi problem lagi, baru saat itu dia bisa mulai mengambil. Nah seandainya mungkin katakanlah Oliveira bisa langsung sejak 2 lap awal di belakang Marc Marquez, mungkin lain cerita. Artinya dia akan bisa lebih mengeksplor, oh Marc Marquez ini seperti ini, karena kemarin dengan posisi Oliveira cukup jauh dan dari informasi yang diberikan oleh pitboard makin dekat, ya Marc Marquez bisa memainkan ritmenya. Dan itu lain cerita. Selama Marc Marquez tidak artinya ditekan secara fisik dan mental di duel, tidak akan berhasil cara itu, Pak. Makanya pada saat dicoba kejar, dibalas lagi, dibalas lagi, ya sampai seorang Oliveira pun ya itu udah hasil paling baik. Jadi kayak kucing sama anjing kemarin, kayak kucing sama tikus dikejar, tikusnya kabur, dikejar lagi, tikusnya kabur. Nah, sampai akhirnya ya Marc Marquez pun sebenarnya bukan tanpa istilahnya strategi, kemarin pun mungkin secara fisik ya dia tidak mengumbar fisiknya kenapa, tapi yang paling tidak ya ada beberapa bagian tuh dia agak kesulitan. Namun itu bisa dikompensasi oleh dia di beberapa sektor sehingga jaraknya masih konsisten di atas 1 detik itu. Kalau ngomong sektor, Bang, keunggulannya Marc Marquez sektor mana, Oliveira sektor mana, Bang? Marc Marquez kemarin itu tampak di sektor 1 dan 2 dan ini udah ditunjukkan di free practice pertama, sementara Oliveira ya dari free practice kemarin tuh unggul di sektor 3 dan 4. Nah, waterfall ya terutama ya. Waterfall. Karena beberapa kali Oliveira bisa duluin overtake di situ betul. Di 12 di waterfall coba masuk ke 12. Nah, cuman Marc Marquez di saat keluar 13 dan masuk tikungan 1, mungkin orang melihat juga bahwa saya sempat sadar agak ngambil keluar. Ternyata ngambil keluar itu bukan karena faktor kesakitan tangannya, tapi dia memang mencoba akselerasi keluarnya biar lebih cepat. Itu dia yang akhirnya di T1 ini menjadi kuncian buat dia, dan selepas itu kan dari 4, 5, 6, 7, 8 tuh udah kiri semua yang memang udah jadi makanannya buat Marc Marquez. Karena gini, ya kalau Marc Marquez sendiri bilang bahwa sebenarnya Oliveira ini punya keunggulan nih. Betul. Keunggulan di mana ya tikungan itu justru Marc Marquez menderita. Marc Marquez kuat di tikungan 1. Tikungan 1 itu dimanfaatkan buat dia kabur dari Oliveira. Sementara di tikungan 3 itu kekuatan Oliveira sebenarnya. Di mana Marc Marquez di situ menderita karena tikungan kanan posisi menurun. Ya kan? Ya agak Bang. Kalau rider pembalap ketemu tikungan agak menurun, itu lebih ditakutkan adalah oversteer kan. Jadi seenggaknya harus sedikit lebih menekan ke depan. Dan ini itu agak sedikit ya merepotkan sebenarnya untuk Marc Marquez dalam kondisi belum sembuh. Tulang kanan kan. Nah, itu agak merepotkan. Tapi di situ di tikungan 4 itu kelebihannya kabur lagi. Betul. Jadi mau nggak mau tuh tikungan 1 Marquez kabur, tikungan 3 di Oliveira dekat, tinggalin tikungan 4. Nah, itu yang akhirnya membuat Marc Marquez nggak bisa kerja. Konstan tuh di 1,6 terus. 1,6 sempat 0,8. Iya. Tapi akhirnya 2 lap terakhir, wah ini sih Oliveira bilang nggak kejar. Karena kan ya pasti Marc Marquez pun tidak memaksakan karena bannya udah mulai habis. Semua, apalagi semuanya hard medium. Hampir semua sama kecuali Nakagami medium soft. Waduh. Nah, itu gue bingung medium soft apa yang ya istilahnya apa yang diharapkan dari medium soft, kecuali dia bisa kabur langsung cepat. Betul. Setelah start kabur gitu. Betul. Ini kan enggak. Betul. Atau mungkin memang settingan yang dia rasa cukup baik itu ya medium soft, alhasil dia pilih medium soft. Nah, bicara soal KTM, padahal ya
Itu kalau misalnya Oliveira menang di situ, Pedrosa ketawa puas kali Bang. Bukan ketawa puas lagi, KTM seneng banget, udah Moto3-nya juara, Pedro Acosta, kemudian Moto2-nya Remy Gardner juara, wah udah jumawa pasti. Cuman ya itu tadi, Marc Marquez tahu nggak boleh jumawa loh. Apalagi pas sempat hujan, ini balapan gue. Karena Oliveira sih ngomong, wah ketika hujan turun ya udahlah ini balapan Marc Marquez. Ya, tapi gue kan tetap akan ngejaga. Siapa tahu fisiknya Marc Marquez lemah. Betul. Ya, akhirnya gue bisa ngambil nih. Ternyata ya enggak, sampai akhir tetap jadi miliknya Sachsen King. Gitu ya. Nah Bang, saya minum dulu Bang. Guys, saya minum ya guys. Nah kita lagi di mana nih? Tetaplah kawan di sekopi. Kawan sekopi. Ya pada main dong sini. Sekawan sekopi. Sekawan seMotoGP. Nah Bang, ini kita ngomong tentang ya bukan Aprilia kita udah ngomongin tadi kan ya, walaupun nggak sebanyak ya apa yang kita omongin tentang Honda betul. Marquez dan juga Miguel Oliveira. KTM betul. Tapi seenggaknya KTM masih butuh konsistensi ya Bang. Konsistensi betul. Terutama dari sisi performa engine. Betul. Ya betul. Kalau secara ya kita tahu nih akselerasi udah oke lah. Ya kan? Betul. Tapi ya nggak konsisten. Setuju. Ya dan kalau kita lihat juga kan cuma Oliveira doang. Iya. Brad Binder kesulitan di kualifikasi meskipun di balapan dia cukup maju. Cuman memang ya inilah ciri khas KTM yang memfokuskan bahwa pengembangan ini memang ada orang yang bertanggung jawab dalam hal ini, Dani Pedrosa. Tapi salut tuh Bang. Yoi. Itu sasis baru bagus untuk rolling speed. Setuju. Karena ya tadi tikungan 3 dapat. Terus tikungan waterfall yang istilahnya langsung turun ke kiri rolling, dapat 12 lagi dapat. Berbeda dengan Ducati ya, Ducati malah di sektor 3-4 melempem. Nah, bahkan di waterfall aja nggak terlalu bagus, betul. Beda dengan KTM. Ya. Nah, Bang, ini yang gue pengen ngomongin adalah Yamaha. Kenapa Yamaha? Ada apa dengan Yamaha? Kenapa Yamaha ambiar gitu kan? Dari 4 pembalap cuma 1 yang bisa nembus di posisi 10 besar. 3 besar malah. 10 besar dulu lah untuk kualifikasi. Oh, kualifikasi ya. Buktinya Rossi, Vinales, terus sudah gitu Morbidelli karena memang kesalahan kan, dia jatuh jadi dia agak kesulitan. Kenapa nih Yamaha ambiar di Sachsenring? Padahal kita secara tahu ya Yamaha juga sebenarnya nggak jauh-jauh banget betul. Podium sebenarnya. Dari selama Sachsenring dipentas kan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya problem yang dihadapi oleh Yamaha kemarin adalah ya tidak ada grip di belakang. Sektor belakang yang notabene ini dimanfaatkan untuk high speed cornering dan juga di sektor dinding ban ini yang tidak maksimal karena di saat dia menikung bannya overspin. Jadi agak menyulitkan dan sampai juga kemarin itu dibenahi pengeremannya. Nah, problemnya di saat pengeremannya dapat Yamaha masih bermasalah dengan biasa top speed. Nah, jadi di saat ngerem bisa ngebrake bisa nyusup motor kenceng kayak Takana Ducati ataupun Honda di tikungan. Pada saat keluar tikungan kalah. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, itu pun sebenarnya yang dihadapi oleh Quartararo. Berarti nggak cuma itu dong, nggak cuma top speed. Tapi akselerasi juga ya? Betul. Berarti murni keseluruhan soal kecepatan ya? Iya. Dan itu ada dan jeleknya lagi bannya nggak ketemu. Itu sebabnya kemarin tuh kenapa Quartararo juga sebenarnya mengatakan posisi ketiga kemarin itu emas, udah kayak mendapat medali emas karena sebenarnya dia mengakui agak kesulitan juga. Itu sebabnya di free practice 4 dia sampai tidak biasa-biasanya berlatihnya itu dengan ban yang sudah umurnya 15 lap. Nah, ini yang dijadikan rujukan buat dia. Itu sebabnya dia nggak berani duel kan. Duel tuh kesulitan, apalagi ya kalau kita lihat Maverick Vinales dan bahkan juga Morbidelli yang notabene memilih ban lebih lunak ternyata malah boncos abis. Nah, sementara untuk Valentino Rossi hard dan medium itu sudah cocok, cuman problemnya emang dia startnya di belakang dan juga dia coba untuk melakukan start yang bagus juga gagal, dia sampai wheelie, akhirnya dia stuck di belakang pembalap-pembalap yang
lebih kencang performanya. Itu sebenarnya dia yang alhasil balapan sendiri mencoba menjaga ritme balap sehingga sampai akhirnya kehabisan juga dan gagal. Nah sementara untuk Quartararo dia bermain kemarin simulasi dengan ban bekas yang udah umur pakainya 15 lap. Makanya di lap-lap akhir dia masih bisa istilahnya punya kekuatan untuk menjaga ban dan bisa finish posisi ketiga. Pantes ya bang, pantes loh. Karena Rossi sendiri ngomong bahwa ketika gue bukan menemukan sih, tapi berada dalam posisi ya ada beberapa pembalap di depan, itu gue sulit. Ya. Kesulitan dalam race pace, kesulitan untuk overtake, betul. Gitu kan. Walaupun akhirnya bisa kan. Ya, setelah dia agak sementara ketika open, dia udah agak jauh, betul baru. Bukan dia agak jauh, tapi ya pembalap di depannya jauh. Ada ruang terbuka, buat dia mengembangkan race pace sendiri. Betul, bisa. Itu bisa, catatan waktunya meningkat lebih baik. Satu dua kecil, dia bilang. Betul. Berarti ujung-ujungnya sebenarnya faktor kecepatan nih. Betul. Masih perlu dibenahi. Faktor kecepatan, terus ya efek-efeknya takutnya ke ban lagi bang. Akhirnya ke ban lagi mau nggak mau karena mencoba untuk dengan karakter sirkuit Sachsenring yang memang notabene ke kiri dan bahkan kemarin setting suspensi yang dia gadang-gadang bakal di kuncian tidak berbuah manis. Betul. Itu sebabnya dan bahkan Valentino Rossi juga sampai ditanya beberapa jurnalis tuh tetap ya nggak ada grip belakang, tapi dia tidak menjelaskan seperti apa kondisinya. Dia udah ubah, katanya udah ubah elektronik, dan bahkan kemarin tuh pakai itu loh. Yang fender botak, botak dengan asumsi bisa mengkompensasi di waterfall dan di akselerasi, ternyata tidak juga. Oke. Sebenarnya nih kalau dibilang mirip-mirip nih antara masalah Honda dengan Yamaha nih. Betul. Khusus di Sachsenring. Setuju. Betul. Karena kalau kita bicara tentang seorang pembalap, ya kan? Honda hanya bertumbuh pada Marc Marquez. Iya nggak? Betul. Sementara Yamaha hanya bertumbuh pada Quartararo. Betul. Ya kita ketahui Pol Espargaro finishnya di urutan ya segitu. Nakagami segitu. Alex Marquez DNF. Berantem sama Daniel Petrucci. Ya kan? Nah, sementara di Yamaha Vinales Ambiar, Morbidelli Ambiar, Valentino Rossi cuma 14. Ya sedikit lebih bagus lah daripada keduanya kan. Betul. Tapi ya itu lagi ujung-ujungnya hanya bertumbuh pada Quartararo. Dan ini jadi pertanyaan juga nih setelah lucunya apa setelah Silvano Galbusera naik peringkat jadi crew chief-nya Maverick Vinales. Lah, terus yang ngurusin tes tim Yamaha sopo? Ini masih muncul pertanyaan dan sempat ditanyakan tapi ya Maverick Vinales malah ya tanya aja sama Yamaha gitu. Berbeda waktu tahun lalu Jorge Lorenzo ini, iya saya juga nih kompak tuh Quartararo sama Rossi. Iya nih kontribusi si Jorge Lorenzo mana? Iya tim Eropa tesnya mana? Nah ini yang akan tampaknya kembali lagi menjadi sorotan karena ya mau nggak mau ini udah mau paruh musim. Ntar habis paruh musim ini ketemu rondonya kan sirkuit-sirkuit yang jadi memang tugas berat nih buat Yamaha khususnya apakah dan juga nih Quartararo pun agak sedikit mulai goyah nih mentalnya gara-gara kemarin insiden red flagging kan sampai dia baper minta maaf juga sampai sempat ribut dengan Jack Miller di press conference soal aturan dan regulasi. Ya saya harapkan sih Quartararo mungkin bisa lebih tenang, kalem gitu karena kan saat ini masih memimpin klasemen, saat ini menjadi ujung tombak Yamaha. Iya, jaraknya 21 poin. Nah, artinya memang ya mungkin bisa dibalas di ronde-ronde berikutnya dan juga saatnya si Yamaha mulai memaksimalkan tugas seorang Carl Crutchlow sebagai test rider dan juga memberikan feedback yang penting untuk pengembangan Yamaha musim ini. Oke. Nah, itulah tentang beberapa pabrikan yang lain, Bang. Betul. The last Suzuki. Astagfirullah, iya. Ini kemana Bang Suzuki, Bang? Iya nggak? Betul. Ini padahal kita gadang-gadang di Suzuki punya kemampuan untuk bisa podium. Iya nggak? Entah itu baik itu di Joan Mir ataupun Alex Rins. Terutama pada Joan Mir karena Alex Rins ketika itu masih ada sedikit cedera karena kerasa lagi katanya. Itu dia di sesi latihan bebas. Betul. Tangannya masih begini-begini. Iya. Kan? Masih ya istilahnya meregangkan tangan kan. Nah, ini
Apa nih Bang? Apa yang terjadi dengan Suzuki? Jadi masih memang berkutat dengan time attack di kualifikasi. Jadi pada saat kemarin Alex Rins lolos, Joan Mir juga lolos, mereka tidak bisa mendapatkan waktu tercepat untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di kualifikasi. Efeknya mereka harus start di belakang, meskipun kemarin kan ya cukup optimistis. Cuman problemnya lagi adalah kemarin tidak disangka-sangka kan tidak konsisten kering gitu. Tiba-tiba ada hujan turun, ini bikin semua pembalap kebingungan, kaget, sehingga akhirnya harus berpikir ulang. Dan kita tahu bahwa Joan Mir memang belum terlalu terbukti kompetitif untuk di race yang flag to flag. Dan akhirnya ini menjadi masalah, dan kemarin tuh praktis memang di saat hujan hanya sebentar itu bikin pembalap keder tuh, ciut, pada nurunin semua, dan akhirnya ya ritme suhu ban yang telah dijaga oleh Joan Mir drop, sehingga Joan Mir pun harus tercecer dan bahkan dibalas oleh Pecco Bagnaia yang tiba-tiba langsung maju ke depan. Dan itu seperti memang menjadi tugas Suzuki ke depannya, yang saya rasa harus segera ditindaklanjuti nih, mumpung mau ketemu paruh musim, harus dikembangkan, entah apakah itu mungkin aplikasi ride head adjuster, apakah starting device yang belakang lebih turun, karena kalau umpamanya sasis sepertinya Suzuki udah cukup puas, tinggal ya kembali dia harus segera menemukan formula agar bisa mendapatkan time attack sehingga di kualifikasi hasilnya bagus dan start di posisi terdepan. Karena ya gimana pun Joan Mir cuma finish di posisi berapa? 9. Alex Rins posisi 11. Ya nggak? Sampai gue berpikir ketika pas race balap gitu Bang, apa jangan-jangan performanya si Suzuki nih ya nggak cocok dengan karakter sirkuit Sachsenring nih, yang istilahnya akselerasi banget lah yang dibutuhkan untuk istilahnya, karena paling berapa ratus meter udah tikungan kan. Karakternya itu yang akhirnya gue berpikir, wah ini nggak cocok. Jangan-jangan ya karakternya Suzuki justru cocoknya kayak yang di sirkuit lebih panjang. Ya kayak di Qatar, terus di Catalunya. Seperti karakter-karakter gitu ya Bang. Betul. Yang istilahnya ya kita tahu bahwa Suzuki kecepatannya juga lebih daripada si Yamaha. Betul. Tapi untuk di sirkuit-sirkuit pendek, ini kayaknya masih PR berarti ya. PR banget nih. Betul. Ya walaupun kita tahu nih Sachsenring up and down. Ya udah kayak roller coaster sebenarnya, udah kayak Portimao. Tapi betul. Portimao dia justru sebenarnya bagus ya nggak Bang? Ya, cuman kalau kita lihat memang tikungannya kan masih variatif gitu, ada napasnya, baru belok, napas. Rolling speednya juga lebih banyak. Kalau ini kan bener-bener tikungannya, udah bener-bener rebah ke kiri terus gitu. Giliran ada ke kanan hanya beberapa sekali, kemudian jarak tikungan juga tidak terlalu panjang, jadi napasnya keburu habis sehingga agak kesulitan untuk Suzuki bisa tampil apik di Sachsenring ini. Mungkin ya rasionya harus lebih rapetin lagi kali Bang ya. Ya mestinya ya. Harus jadi ya akselerasi cepet nih gitu. Tapi ya siapa kita ya Bang? Siapa kita? Pernah denger. Udah tahu ya pastilah Suzuki lebih hebat daripada kita Bang. Betul. Apalah kita. Oke Bang. Guys. Nah itulah beberapa obrolan seru tentang kembalinya sang raja Sachsen King di MotoGP Jerman 2021. Dan juga analisa kenapa yang lainnya ya ngedrop. Gak ada lawan. Gak bisa lawan. Saya nggak ada lawan. Iya. Oke Bang. Siap. Guys, kita akan ketemu lagi di preview MotoGP Belanda. Belanda. Jaraknya cuma berapa hari loh guys. Udah mulai lagi kan Jumat pre-practice. Itu dia. Nih back to backnya ngeri nih. Ya tapi kita simpan. Ntar kita ngobrol lagi di previewnya ya. Saya Kak Budiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. Sampai jumpa.